Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Zainatullah, Prodi D3 Keperawatan, tingkat 1 kelas B. Ya, kali ini saya akan meresensi film yang berjudul Paksa Adam. Dirilis pada 25 Desember 1998. Diproduseri oleh Mika Reynal, Beryl Colt, Marvin Minogue, Charles Nerwich, Marsha Garcer, dan Williams. Disutradarai oleh film Sandy Ash. Pemain film: Robin Williams sebagai Luther Paksa Adam, Monica Potter sebagai Carrion Fisher, Philip Seymour Hoffman sebagai Mr. Roman, Bob Guston sebagai Deacon Walcott, Daniel London sebagai Truman Shipp, dan Peter Coeter sebagai Will Davis. Penulis naskah Stephen Odegaard. Paksa Adam mengalami depresi karena orang tuanya meninggal dunia, membuat Paksa Adam mengalami putus asa dan hampir saja bunuh diri. Dan akhirnya Paksa Adam pun divonis mengalami gangguan jiwa. Dan akhirnya Paksa Adam dibawa ke rumah sakit jiwa Virginia, tempatnya di rumah sakit Fairfax. Setelah beberapa hari di rumah sakit Fairfax, Adam pun mencoba untuk melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Pada malam hari, Paksa Adam bertemu dengan pria tua Arthur yang mengalami sindrom kejeniusan, yang berprofesi sebagai ilmuwan yang sedang mencoba membuktikan penemuan barunya untuk masyarakat karena tak kunjung dibuktikan. Paksa Adam pun berdiskusi dengan sang Arthur sehingga Paksa Adam diajarkan cara metode berpikir secara potensial agar dapat menemukan rahasia alam. Kemudian sang Arthur mencoba mempraktikkan penemuannya kepada Paksa Adam. Dari sinilah Paksa Adam percaya bahwa sang Arthur benar-benar luar biasa dan tidak gangguan. Dan malam berikutnya Paksa Adam pun bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Rudy, yang menderita gangguan jiwa, trauma, dan takut terhadap hewan kecil. Lalu Paksa Adam mencoba memberikan sugesti kepada Rudy untuk membangkitkan keberaniannya dalam dirinya. Kemudian Paksa Adam pun berhasil membawa kembali kesadaran Rudy dari tempat tidur traumatis. Paksa Adam dapat menyimpulkan bahwa pengobatan secara medis saja tidak cukup untuk menyembuhkan sang pasien, tapi perlu ada pendekatan secara psikologi sehingga pasien bisa memperoleh kenyamanan, meningkatkan kualitas hidupnya, dan tetap berani menjalani hari esok. Semenjak kejadian itu mendorong Paksa Adam untuk keluar dari rumah sakit dan melanjutkan studi kuliah di Universitas Kedokteran, yaitu Virginia Medical University, dengan nama Paksa Adam. Dengan kejeniusannya, Paksa Adam berorganisasi dan berusaha mempengaruhi mahasiswa lain dengan gagasan dan metode yang dimilikinya.
Pada tingkat 1, mahasiswa tidak boleh berhubungan langsung dengan pasien, tetapi pengalaman Pak Adam dengan Rudi, Adam pun berusaha untuk mencari peluang agar dapat berhubungan langsung dengan pasien untuk menerapkan metode sekaligus membuktikan metode secara ilmiah, sehingga Pak Adam menghalalkan sebagai cara untuk langsung berhubungan dengan pasien. Kemudian ada masuk ke bangsal anak-anak penderita kanker. Mereka hanya terbaring lemas, lalu Adam mendekati seorang anak. Kemudian Adam tersenyum dan menyapa dengan mimik muka lucu. Anak ini tertawa. Anak lain di bangsal itu mendengar lalu menoleh. Adam kemudian mulai melucu bagaikan badut di tengah bangsal. Semua anak bersorak, mereka tertawa terpingkat-pingkat sampai melompat-lompat di ranjang. Dan beberapa komunikasi yang diterapkan, Adam melihat beberapa dari metode Adam berjabat tangan dengan Oma yang sudah beberapa hari tidak mau makan. Lalu Adam meminta staf dapur untuk menyiapkan bak besar yang berisi mie kuah. Melihat tindakan Pak Adam yang memberikan kemudahan sekaligus pelajaran baru bagi mereka dalam upaya untuk menangani pasien. Lama-lama kelamaan Pak Adam diketahui oleh dokter sekalipun dosennya di kampus, hingga Pak Adam dilarang dan diberi sanksi karena telah mengganggu pasien dan membuat onar di rumah sakit. Perjuangan Pak Adam tidak sampai di situ. Pak Adam pun berencana untuk membuat rumah sakit gratis. Pada tahun-tahun yang berikutnya, Pak Adam berhasil lulus dari lulusan terbaik di kampusnya dan membuka praktek yang dijalani bersama rekan-rekannya selama 12 tahun dan merawat lebih dari 15.000 pasien tanpa membayar dengan asuransi malah praktek dan fasilitas normal. Pak Adam membeli tanah seluas 42,5 hektar di Virginia Barat dan membangun rumah sakit, dan sekarang lebih dari 1.000 dokter mendaftarkan diri untuk belajar praktik dan bergabung dengan Pak Adam di rumah sakit Suldehead. Sekian, ini hasil resensi film saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.